Kalau yang ada yang tahu ini, brand ini pernah lihat, ya kan? Dulu brand ini mendunia, tapi mereka kalah. Kenapa? Karena tidak beradaptasi tadi. Coba di slide berikutnya mas, kita lihat lagi. Ini brand lokal. Teman-teman juga pasti lihat ya, pernah dengar kan brand ini? Terkenal. Tapi sekali lagi, bisa bertahan nggak? Ngomongin bertahan itu bukan cuma dalam jeda 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Berapa banyak kalau kita lihat di sini teman-teman peluang-peluang usaha yang mungkin diciptakan ya cuma ngikutin brand. Pernah dulu dengar yang namanya es kepal Milo? Pernah ngeliat juga kan ada peluang-peluang ya kan, peluang usaha bikin es kepal Milo ya kan, gerobakan. Masih ada nggak sekarang? Belum tentu. Tidak bertahan. Karena apa tadi itu cuma trend riding. Ya tergantung pengusahanya, mungkin bisa cuan pada saat itu jual peluang usaha. Tapi kalau kita melihat seperti ini, ya kita mesti bisa beradaptasi. Next lagi coba lihat kan slide berikutnya. Nah ini sedikit data. Karena kenapa saya bawain sini? Saya nggak akan cerita panjang hari ini, gitu kan. Saya pengen supaya teman-teman terbuka pikirannya aja, bahwa kalau kita melihat ekonomi Indonesia, walaupun siapa yang ngerasain lah dari kuartal 4 tahun lalu sampai mungkin kuartal 3 kemarin, ekonomi itu kayaknya lagi berat banget ya, benar nggak? Ya pada nganggung-nganggung. Karena apa? Daya beli masyarakat turun, orang-orang pada nyimpen duitnya, duit nggak berputar di bawah. Saya yakin teman-teman yang buka booth di sini, karena berapa kali kita melihat ada expo seperti ini, kita juga selalu jadi strategic partner ya. Kenapa? Karena mereka pun juga melihat bahwa penurunan, tapi harapannya kita melihat kalau kuartal 4, kuartal 1 tahun depan itu bisa jauh lebih baik karena perekonomian dananya budgetnya udah mulai turun. Tapi kalau kita melihat lagi di sini, Indonesia walaupun seperti itu tapi tetap punya potensi yang besar. Kalau kita lihat dari jumlah apa ya ini pertumbuhan itu masih di atas dari global, kita lihat 4,7 sampai 3%. Coba kita lihat slide berikutnya. Saya nggak tanyakan data nih. Ini kita ngomongin kalau inflasi juga, inflasi kita masih termanage dengan baik. Next lagi nggak apa-apa ya, biar cepat. Kalau nggak bingung. Nah terus kita melihat growth-nya kita tuh jadi satu negara yang sebenarnya punya potensi itu jauh besar di ASEAN. Itu ekonomi terbesar nomor 4 bahkan kita lihat. Jadi orang-orang dari luar negeri itu berbondong-bondong untuk masuk. Nah kitanya sendiri bagaimana supaya bisa bersaing kan? Kita lihat next. Kita lihat di sini. Tantangannya kita lihat ada banyak yang kemarin daya belinya turun. Terus habis itu customer behavior juga penting, kita perlu perhatikan. Dulu mungkin kita cuma posting di sosmed udah bisa datangin penjualan, tapi sekarang dengan adanya marketplace, dengan adanya perbandingan harga, gimana caranya kita bisa melawan, bertahan di sana, ya? Next lagi nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, faktor dunia, ada kemarin perang dagang, mungkin nggak nyambung kalau ngomongin di franchise expo karena kita ngomong di sini lokal, tapi buat teman-teman yang datang dari luar negeri mau tembus pasar ke sini, itu mereka juga perlu punya partner lokal yang kuat. Nah itu bisa jadi satu peluang yang bagus, mungkin sistemnya mereka sudah lebih bagus, di mana kita bisa kembangkan. Tapi kita mesti tahu juga ya, melihat ini semua kira-kira permasalahan yang akan muncul, bukan akan muncul, yang sudah terjadi sekarang, tantangan yang kita alami di pasar. Kalau kita sebagai pengusaha nggak melihat ke sini, kita akan bingung gimana caranya kita bisa bertahan. Sampai sini bisa ngikutin ya. Nah, kita ngomongin next lagi, kita lihat ya slide berikutnya. Kenapa Indonesia tadi saya bilang populasi kita tuh masih besar. Jadi kalau ngomong pengembangan pasar, Indonesia sendiri tuh punya pasar yang cukup besar. Kalau ngomong surplus demografi, kita ngomongin dari generasi mudanya yang sekarang ini kita ngeliat itu nanti dalam mungkin 1, 2, 3 apa yang 5 tahun itu akan masuk ke generasi produktif yang mulai masuk ke lapangan kerja, yang mulai masuk nanti itu akan jadi bisa generasi yang bisa konsumsi, kita ngomong seperti itu. Makanya kenapa yang dari luar negeri, yang dari China, apalagi setelah ada perang dagang tadi, dia datang ke Indonesia, dia mau tebar produk-produknya, dia buka peluang usaha. Nah sekarang kita ngomongin lagi bagaimana bisa membangun bisnis yang bertahan dan bisa tadi berkembang. Makanya kita mesti tahu minimal target pasar kita itu siapa, seperti apa, bagaimana caranya mencapai mereka, bagaimana bisa menguatkan mereka. Kita lihat seperti itu ya. Kita lihat lagi di slide berikutnya Pak. Nah, sekarang apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu kenal segmentasi pasarnya kita siapa aja. Kita perlu bisa lebih apa ya? Lebih kenalnya nggak cuma tahu
dia wanita atau pria, tapi kita bisa tahu segmentasi pasarnya yang jelas, dan bagaimana caranya kita bisa menciptakan dampak positif kepada diri mereka. Dan dengan menciptakan itu akan jauh mempermudah proses akuisisi customer kita. Dan dari situ, bagaimana caranya kita bisa menjaga supaya mereka tetap merasakan dampak tersebut. Itu kita ngomongin dari sistemnya, customer service dan sebagainya gitu ya. Kita akan bahas secara detail karena waktunya pendek, cuma sampai jam 2 ya. Nah, nanti kita akan sediakan waktu untuk tanya jawab. Oke, saya mau